tujuan kami hadir di tengah-tengah di ruang sidang ini, di ruang rapat. Yang pertama ingin bersilaturahmi Pak Kabid, Pak Kasih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kami DPC Organda Kota Serang pasca vakum, setelah vakum selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun kalau nggak salah, karena persoalan internal, baru kami dibentuk pertanggal di 26 Juli Pak. Di 26 Juli itu kami dilantik sebagai pengurus DPC Organda 2000, periodisasinya 2022-2027 dengan infrastruktur yang ada. Itu yang pertama. Saya perkenalkan ketua sebagai penanggung jawab utama di Organda, DPC Organda Kota Serang, Ipul Saifullah. Kebetulan tugas keseharian saya sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum dan di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di belakang Polda itu Pak. Itu tempat kerja saya setiap hari Jumat dan Sabtu. Terus sekretaris saya ini yang sebelah kiri Pak Firman, ini kegelisahan yang memang ingin kami tuangkan di sini supaya kegelisahan ini ada jangan, karena khawatir kami juga tidak mau melakukan sebuah kesalahan yang fatal yang di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum. Tujuan yang kedua Pak Kabid, kami hadir di sini itu sudah melakukan koordinasi dengan Pak Ketua DPD Organda Provinsi Banten, dan kapasitas kami tidak sama sekali berniat untuk masuk ke wilayah domain kerja gitu kan, domain wilayah hukum pekerjaan DPD Provinsi. Ingin menyampaikan kegelisahan di baik di Kabupaten Serang maupun di Kota Serang. Kegelisahan kami di dalam hati dan pikiran kami ini semata-mata karena empati, karena kepedulian, dan mungkin karena apa ya, keinginan untuk bagaimana teman-teman para pengusaha pemilik kendaraan ini punya kontribusi yang real terhadap pendapatan asli daerah, baik dalam konteks APBD provinsi maupun dalam konteks APBD Kota Serang. Kenapa demikian? Karena faktanya hari ini kami ditemu 1 bulan ini kami melakukan investigasi di lapangan. Kami banyak menemukan beberapa persoalan hukum yang kami sendiri tidak punya kewenangan untuk melakukan katakanlah punishment gitu ya, sanksi hukum, karena domainnya adalah domain Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam konteks perpanjangan trayek gitu kan. Terus apa namanya, yang sejenisnya lah, yang sejenis kabupaten kota di tempat kami, di wilayah kami. Jawabannya mereka cuma satu, bahwa itu adalah domainnya Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk mengeluarkan trayek yang dimaksud. Pak Kabid, Pak Kasih, dan kawan-kawan, perlu kami sampaikan faktanya. Kenapa dilematis? Di satu sisi kami sebagai organisasi para pengusaha kendaraan yang notabene tugas pokok dan fungsinya dan kami ini sebagai jembatan aspirasi menuju pemerintah daerah ataupun pemerintah. Di sisi lain kami juga harus fair menyampaikan bahwa kepada Dinas Perhubungan yang dalam hal ini menemukan pelanggaran hukum nih Pak Kabid ya. Kami menemukan banyak pelanggaran hukum yang faktanya yang kami catat baru sebagian mungkin ya. Ini kurang lebih ada 349 unit kendaraan yang notabene tidak punya trayek. Ya, setelah kami lakukan investigasi di lapangan, di jalan, ternyata antara plat nomor mobil dengan nomor rangka mesin, bahkan STNK-nya pun tidak ada.
Nah, setelah kami selusuri lebih jauh, ternyata kendaraan ini milik sebuah lembaga yang berbadan hukum yang namanya koperasi, gitu kan. Artinya bahwa kami juga nggak mau dong ketika mereka mencari uang di Provinsi Banten, tapi setelah mendapat uang dibawa ke Jakarta, gitu kan. Nah, ini kerugian-kerugian negara yang secara langsung dialami oleh kita, gitu kan. Dan ini berjalan sudah bertahun-tahun. Itu satu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, di jalan ini banyak orang yang berkepentingan nih Pak Abid. Saya harus sampaikan faktanya bahwa kepentingannya siapa? Koperasi ini di jalan itu dibackingi oleh oknum-oknum polisi dan TNI. Ini faktanya, ya. Ini faktanya. Jadi ketika kami sempat berdiskusi dengan supir selaku pelaksana untuk mengumpulkan pundi-pundi uang itu, banyak keluhan gitu. Setoran belum dapat, tapi di jalan sudah dimintai yang namanya pungli. Kami bisa tunjukkan ke Pak Kabid dan Pak Kasih, bisa kami tunjukkan. Kalau untuk Kota Serang, ya insya Allah mereka sudah tahu titik-titik di mana para oknum-oknum itu memungut uang di jalanan. Nah, artinya bahwa fakta-fakta yang terlihat di lapangan seperti ini kan harus ditertibkan nih. Nah, kami tidak punya kewenangan untuk itu. Oleh karenanya kami hari di sini dalam rangka menyampaikan kegelisahan itu agar seperti apa sih supaya mereka juga menjadi anggota kami secara penuh, gitu kan, melalui kartu anggota dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami punya bukan kelemahan, apalah benturan, bahwa kami tidak bisa melakukan pendataan anggota kami karena tadi itu, karena memang tidak ada solusi lain menurut kami kecuali penertiban yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Nah, terus yang ketiganya, ketika kami menemukan fakta-fakta hukum di lapangan seperti ini, kami sempat melakukan koordinasi dengan Dirlantas Polda Banten. Dan Dirlantas menjawab, kami sudah melakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten, akan tetapi ada kendala. Yaitu artinya saya tidak menyoroti konteks pekerjaan dan kinerja teman-teman di Disub. Yang terpenting buat kami, bagaimana kami bisa menertibkan keanggotaan kami di lapangan sehingga tidak menemukan kendala-kendala yang cukup signifikan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Ya, tolong digarisbawahi, dari orang-orang yang tidak berkepentingan, dan saya anggap itu adalah dugaan-dugaan pungutan liar yang dilakukan mengurai peristiwa-peristiwa hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum itu, agar anggota kami pengusaha-pengusaha kendaraan ini betul-betul tertib. Itu aja mungkin Pak Kasih, Pak Kabid dan kawan-kawan, maksud dan tujuan kami hadir di sini itu hanya dalam rangka itu. Atas jawaban dan motivasi ataupun pengayaan yang lain-lainnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menerima kami dan bisa ala kadarnya menyampaikan informasi agar kami di lapangan tidak salah langkah sehingga pada akhirnya kami dijustifikasi adalah melanggar hukum. Itu aja mungkin. Adanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau 2 unit kendaraan tidak berbadan hukum, besok saya mari melayani penumpang. Besoknya suka-suka saya tinggal tidur, males dan harus penumpang keterlantar. Itu kesinambungan. 2, kalau rusak tidak ada cadangannya. Kalau berbadan hukum itu atas nama perusahaan, tergabung dalam bentuk misalkan koperasi. Nah, oleh karena itu Pak, kalau yang dari ilegal yang ditemukan di lapangan, terus ada, mohon maaf,
ada oknum tertentu, yuk kita satukan aja lah supaya legal, ya rusak. Kasihan yang legal, Pak. Ini kan barang scrap, sudah nggak bisa diremajakan di provinsi lain, daerah lain, ditampung di sini. Bagaimana nilai kenyamanan, keamanan penumpang di wilayah Serang, Tangerang yang dilayani oleh angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kalau persyaratan teknis ya mungkin sudah remnya nggak benar, sudah ini nggak layak jalan, dokumennya tidak ada. Bukan oleh Pak Kabid itu, mobil di Bekasi sudah mau dibersihkan, dioper ke Serang. Mobil di Bogor mau dibersihkan di Kabupaten Bogor, dilarikan ke Serang. Dan itu ribuan. Bukan 1-2, kalau data di sub mungkin sedikit Pak, kasih ya. Ya kita udah terima informasinya udah. Iya, jadi ini yang menjadi dilema kami gitu. Pelakunya pun kita udah tahu sebenarnya Pak. Gitu. Jadi kita udah tahu ya sebenarnya tadi itu di sub itu pun nggak punya kewenangan juga untuk ngambil. Jadi memang Sama Pak Kabid pengembangan semuanya sudah real dan temuan-temuan di lapangan memang seperti itu apa adanya. Ini salah satu contoh saja. Mungkin saya juga sama dengan Pak Badi, tahun depan pensiun, cuma beda bulan. Beliau duluan, baru setelah itu saya. Nah ini yang polemik-polemik ini yang sering kita hadapi di lapangan. Salah satu contoh saja, setiap tahun biasanya itu kita mau menjelang Lebaran 1 minggu sebelumnya itu kita akan ram cek. Ya. Nah ini yang kita kalau setiap kali kita turun di lapangan itu banyak yang kita ketemukan keganjalan-ganjalan, terutama khususnya dari hal kendaraan. Di situ kita akan cek mulai dari rem apa segala macam, termasuk apa namanya kartu atau STNK dan surat-surat perlindungan. Ternyata itu banyak bodong ya Pak. Dan ini yang sering kali kita berhadapan di lapangan. Benturannya itu ini yang sering backup di lapangan itu yang warna-warni yang tadi Pak Badi bilang itu memang betul. Setiap kali kita udah masuk lapangan, masuk ke terminal itu sepi Pak, mereka nggak masuk ke lapangan. Jadi ya sudah ada yang bocor. Ada juga sampai kita keluar daripada terminal, kita tangkap di luar kita. Nah ini yang backupnya juga aparat juga. Nah makanya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Badi, nah di sini kita udah bekerja sama dengan pihak kepolisian, termasuk juga dengan POM, Denpom. Nah ini kita udah setiap tahun itu kita pasti turun. Nah yang lebih parah lagi ini yang apa namanya kendala yang kita hadapi. Ada salah satu yang lebih parah itu khususnya di wilayah selatan itu Lebak. Itu kita masuk sepi Pak, nggak ada kendaraan satu pun masuk. Ini udah bocor. Nah, entah dari pihak mana atau ini yang sampai kapan kalau hal-hal seperti ini kita biarkan terus menerus. Nah, makanya dengan kehadiran Bapak-Bapak sekalian khususnya kami mohon kita bekerja sama benar-benar gitu untuk ke depan nih supaya Banten ini benar-benar lebih maju, khususnya ketertiban dalam hal apa namanya kendaraan. Khususnya kan banyak kendaraan yang seperti tadi sudah disampaikan Pak Badi, ini yang dari luar ini masuk ini ya pasti ada yang backup, tidak mungkin tidak. Termasuk ke sekarang kendaraan yang kita kandangkan sampai sekarang aja mereka nggak ngambil ya karena itulah apa namanya surat-suratnya aja nggak. info Pak, kalau di provinsi Banten itu ada 2 polda. Ya. Jadi Bapak tahu kalau angka-angka A, B, C, D itu pasti Serang kota. Ya. Ya, D, E, F itu kabupaten Serang. Ya, terus sana M itu Pandeglang semua. Nah, kalau yang B bayar pajaknya di provinsi Banten, Polda Metro, tapi bayar pajaknya di provinsi. B angka-angka C itu Cikokol sama saja. Ya. Kalau B angka-angka Z itu Ciledug.
B angka-angka W itu bayar pajaknya di Provinsi Banten, Ciputat. Kalau B angka-angka M itu bayar pajaknya di Serpong, Samsat Serpong. Di luar itu harus balik nama, apalagi usaha angkutan umum. Udah kalau di cara kita melihat mengidentifikasi ini pasti bodong. Dan plat nomor yang ngarang, nyetaknya di pinggir jalan. Nah, kalau punnya, mohon maaf ya, kalau untuk saya paham Pak, karena saya sebetulnya 12 tahun kepala Samsat saya, kepala di ini. Jadi mohon maaf Pak, jadi kalau udah lihat, ini udah. Mana mungkin Jakarta Timur, terus izinnya angkutannya di sini, ya kan? Berarti yang drop-dropan di sana sudah harus scrap, kendaraannya harus diremajakan, dihancurkan, dijual di sini, ditampung di sini, diusahakan untuk jadi ilegal. Itulah Pak. Itu poin-poin yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu ya pahamlah kita. Jadi semakin banyak, semakin berebut, semakin ini. Ya kami sangat prihatin sekali dengan yang izin ini. Nah, kami melakukan program tindak lanjut ya Pak Kabit. Ya ini yang muda-muda ini, saya harusnya lebih tegas lagi nih, ya lebih intensif dengan aparat penegak hukum. Maksudnya di lapangan. Kalau kita coba di lapangan terus penindakan, nanti timbul apa ya Pak Ipul ya, semacam feedback ya, kontak ada. Nah, kita buka pengaduan, ya dengan itu. Oleh karena itu Pak, nanti kita secara intensif ya, kita udah lakukan, kita ajak program tidak lanjut itu. Kira itu interaktif aja ya Pak. Ya Pak Ipul. Pada intinya garis bawah kita garis bawah silaturahmi dulu Pak. Adapun masalah tupoksi tugas ya kita bicarakan lah, enjoy aja di depan. Mungkin Pak Kabit ada Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Bapak Kepala Dinas sebaiknya berada di sini, namun karena ada rapat, beliau menugaskan bidang lain. Kebetulan saya yang di kantor Pak Ibu dengan beserta jajarannya, saya terima kasih Pak. Informasi ini adalah hal yang fakta ditemukan di lapangan. KDP mungkin dasar peraturan perundang-undangan kewenangan kami Pak. Satu, mitra kita adalah organda, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua, tadi yang disampaikan, ini ada beberapa trayek ditemukan tidak memiliki dokumen, bahkan izin pun tidak ada. Oleh karena itu, dalam rangka tertib administrasi sudah kita identifikasikan. Nah, kita melakukan pembenahan yang notabene yang tadi disampaikan adalah benar itu permasalahan yang ada. Kami sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum. Karena yang punya kewenangan Pak. Ya. Kepolisian itu adalah yang mempunyai tupoksi adalah satu tentang identitas plat. Apapun kenyataannya di lapangan, ada limpahan dari kendaraan bermotor di provinsi lain ke sini, itu sudah melanggar. Iya. Kedua, mencari nafkah di sini tapi tidak membayar pajak kendaraan. Ini maka kita buka. Oleh karena itu Pak, kami dengan jajaran yang baru ini, Organda Kota Serang dan dari Kabupaten Serang ya Pak ya. Inilah fakta di lapangan. Oleh karena itu, selain audiensi ke kita,
kita itu hanya diberi kewenangan cuma 2 Pak. Saat ini untuk PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, dinas perhubungan itu hanya diperbolehkan di terminal dan UPPKB. Undang-Undang 22 tahun 2009. UPPKB itu jembatan timbang. 1. Bisa melakukan penyidikan di jalan bila mana didampingi oleh kepolisian. Sebetulnya ini kuncinya di sini. Dalam rangka tertib administrasi perizinan dan ini tidak adanya untuk prosedur dan hal-hal yang harus ditempuh bagi para operator atau pengusaha angkutan umum, ini kan seyogyanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Oleh karena itu ini yang merepotkan bagi kita semua. Kita benahi. Oleh karena itu mohon sekiranya Pak Ibu tidak sampai di sini. Bapak harus bergerak yang lebih masif, bukan di lapangan berinteraksi langsung, tapi sampaikan ke aparat penegak hukum yang punya kewenangan dalam rangka rekiden rano. Ya, kenapa ya? STNK nggak ada. Pemerintah daerah dirugikan dengan pembayaran pajak, perizinan, 2 kesinambungan pelayanan angkutan. Ini untuk kaitannya dengan kesinambungan. Ini Bapak lihat sendiri, ini sudah ditahan di sini berbulan-bulan, nggak diambil. Ini Bapak bisa lihat di sini. Ya, dari trayek E08 itu jumlah yang izin berapa? Sampai 10 dari saat ini. Dari kuota yang kita ada itu 350. Sekarang kenyataan di lapangan 1.500. Nah, itulah Pak. Nah, ini kan mohon maaf ya Pak ya. Ini yang di lapangan ini tidak serta-merta bahwa ini pasti ada suatu pengkondisian oknum Konspirasi. yang enggak ini. Oleh karena itu kami saat yang menindaklanjuti, menyampaikan ke kepala dinas bahwa kepada kami foto atau identitas, dan kami juga sudah ke lapangan Pak. Identitas. Giliran pakai seragam begini kabur Pak. Ini sudah bocor. Kami dengan Kabid Angkutan, dengan Kabid kasih dalamnya, sebetulnya sudah ke lapangan, memang kenyataannya demikian. Nah, oleh karena itu kita dulu pernah melakukan stikerisasi barcode. Jadi kalau stikerisasi barcode sudah kita jalankan dan saat ini masih dilanggar juga, yaitu sudah sangat keterlaluan. Bagi kami itu sangat merugikan semua orang. Oknum ini Pak, penerimaan pajak kendaraan bermotor ke daerah, baik itu ke provinsi maupun ke kabupaten kota. 2, tidak membayar retribusi perizinan. Keseimbangan yang berlanjut. Nah sekarang jumlah penumpangnya berapa? Permintaan angkutannya berapa? Dia masukkan dari provinsi lain yang notabene kendaraan itu sudah tidak layak, tidak memenuhi persyaratan teknis. Ya Pak ya, Pak Ibu, tidak memenuhi layak jalan, pindah ke sini. Dan itu di backup atau yang tadi disampaikan oleh oknum. Oleh karena itu saya ini menampung dulu
nanti akan melaporkan ke pimpinan kami. Yang kedua, action tindak lanjut Pak Ipul bersama jajarannya, bersama Kabupaten DPD DPC Organda Kabupaten Serang dan DPD Provinsi bersatu Pak, viralkan. Ini masukan saya. Ya. Viralkan. Ya, bubar sekali. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lagi ada backing-nya, ada ini ya. Laporkan Pak ke Kapolda. Ya Pak ya. Laporkan ke Pak Kapolda, laporkan ke APH. Di sana ada di Reskrimum, ada di Lantas. Pak, karena di Reskrimum kenapa? Karena sudah ada kriminal pemalsuan. Betul ya Pak ya? Betul. Di Reskrimsus ya apa kaitannya? Ya nanti dengan itu pajak kendaraan bermotor dan perizinan. Jadi aparat Polda ini yang punya kewenangan ini harus full juga mengatasi ini. Saat ini kami sudah berkoordinasi dibantu oleh Polda Metro Jaya, Polda Banten, untuk yang Tangerang Polda Metro Jaya. Kami bekerja sama. Nah itu tadi kami ini punya keterbatasan. Jadi harus didampingi sama polisi kalau di jalan. Dulu kami bisa menindak, melakukan penilangan. Nah ini buktinya Pak, ya Pak Kapit angkutannya. Ini ada tadinya ada 20 lebih sudah kita kandang, ya diambil-ambil. Tapi yang ngambil itu buah. Yang mau ngambilnya Mau banyak, ngambil itu buah. cuman karena tidak memenuhi Wah sudah. administrasi. Warnanya ada yang coklat, ada yang ini, ada yang ini. Nah, nggak bisa. Ini sudah kalau Kakor Lantas, Pak Kakor Lantas Irjen Pol ini Firman kami, ini sudah melanggar tanpa identitas kendaraan lain. STNK aja udah mati berapa tahun? Ya, dari perpanjangan 5 tahun dia udah mobil bodoh. Ditambah dia tidak izin diangkut. Bagaimana dengan yang berizin? Nasibnya. Betul. Kalau saya mungkin lebih nanti kita tingkatkan ya Pak. Tapi karena sifatnya sekarang ini ya Pak Ibu dan teman-teman karena COVID terus atas nama koperasi, atas nama ini. Nah, yang benar yang mana? Ya. Nah, jadi gini Pak, dari data kami nanti kita samakan. Bapak yang di lapangan, yang punya anggotanya, yang punya data usaha anggota di trayek A, misalnya E08 misalkan, itu berapa? Yang berizin berapa, yang berizin? Di luar anggota Bapak, di luar yang berizin di sini berarti ilegal. Nah, ke depan ini dalam tertib administrasi perizinan dan kepemilikan kendaraan ini nanti akan kita tandai. Ya, kalau bahasa sekarang apa? Barcode ya. Nah, mudah-mudahan kita dengan alat, jadi mana yang ilegal, mana yang tidak ilegal. Hanya Pak, yang ilegal itu tidak masuk terminal. Ya, jadi kita tunggu di terminal ya percuma, nggak masuk terminal. Penindakan hanya 1-2 jam bocor. Udah sepi Pak, Ibu dan Bapak-bapak. Apanya Pak kasih? 2007.